Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Burhanuddin. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Oke sahabat sejarah sekalian, Kota Bandung tidak hanya terkenal dengan kulinernya saja. Namun, Kota Bandung juga memiliki banyak museum yang tersebar di wilayahnya. Salah satunya adalah Museum Mandala Wangsit Siliwangi yang terletak di Jalan Lembong nomor 38, Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Para sahabat sekalian, sudah tahu belum sejarah tentang Museum Mandala Wangsit Siliwangi? Museum Mandala Wangsit Siliwangi merupakan museum yang khusus diresmikan oleh Panglima Divisi Siliwangi, yaitu Kolonel Ibrahim Aji pada tanggal 23 Mei tahun 1966. Namun, Museum Mandala Wangsit diartikan sebagai tempat untuk menyimpan amanat, petuah atau nasihat. Dibangun pada tahun 1910 hingga 1915, gedung Museum Mandala Wangsit Siliwangi mulanya adalah tempat tinggal seorang perwira Belanda. Pada tahun 1949 hingga 1950, bangunan museum itu diambil alih menjadi markas pasukan Siliwangi. Markas ini pernah menjadi sasaran utama penyerangan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemberontakan APRA yang meletus pada 23 Januari 1950 dipimpin oleh Raymond Westerling, mantan kapten tentara Kerajaan Hindia Belanda pada zaman koloni. Akibat serangan tersebut, 97 prajurit gugur, termasuk Mayor Adolf Lembong dan ajutannya. Oleh karena itu, namanya diabadikan menjadi nama jalan yang melintasi museum ini. Pada tanggal 23 Mei 1966, bangunan ini beralih fungsi menjadi museum yang diresmikan oleh Panglima Divisi Siliwangi ke-6, Kolonel Ibrahim Aji. Lalu tahun 1979, gedung ini direhabilitasi kembali menjadi gedung bertingkat 2, kemudian diresmikan penggunaannya pada tanggal 10 November 1980 oleh Pangdam Siliwangi ke-5, yaitu Maizen Yoga Sugama, dan dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Soeharto. Nah, itu mungkin sedikit sejarah tentang Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Lanjut, di sini saya akan membahas sedikit tentang koleksi apa saja sih yang ada di Museum Mandala Wangsit. Oke, koleksi Museum Mandala Wangsit Siliwangi terdiri dari peralatan perang yang digunakan oleh pasukan Kodam Siliwangi, dari senjata tradisional Sunda yang digunakan beberapa era modern seperti tombak, panah, keris, kujang, dan bom molotov. Senjata modern yang ditampil di museum ini adalah Panzerhaubtscharge buatan Indonesia, meriam, dan kendaraan lapis baja. Dalam bangunan museum yang dibangun sekitar 1910 ini terdapat ruangan-ruangan yang mengisahkan masa perjuangan, seperti ruangan pemberontakan TII. Di ruangan ini, pengunjung dapat melihat foto-foto perjuangan tentara dalam menumpas gerakan TII di Jawa Barat. Ada juga ruangan Palagan Bandung yang berisi peristiwa heroik Bojong Kokosan. Hal menarik lainnya di museum ini adalah koleksi uang dari masa penjajahan dan awal kemerdekaan. Uang-uang tersebut ditata rapi dalam bingkai yang menempel di salah satu dinding museum. Selain itu, terdapat pula foto-foto para mantan Panglima Divisi Siliwangi. Di dalam museum ini juga terdapat koleksi peralatan perang pada zaman Perang Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari senjata-senjata yang digunakan pada masa pendudukan Jepang. Terdapat juga alat kendaraan yang digunakan pada masa tersebut, yaitu tank dan ambulan militer. Di samping itu juga terdapat galeri lukisan yang menggambarkan Romusa atau kerja paksa yang terjadi pada zaman pendudukan Jepang. Terdapat juga koleksi fotografi mengenai peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946 di Bandung dan peristiwa peracunan pada tanggal 17 Februari tahun 1949.
terdapat koleksi bedog atau busana yang digunakan para pejuang. Museum ini menyimpan berbagai alat perang yang pernah digunakan oleh pasukan divisi Siliwangi, mulai dari senjata primitif rakyat seperti kujang, kelewang, tombak, dan pedang, hingga senjata modern pada prajurit seperti bom molotov. Koleksi lainnya termasuk bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan di alun-alun Kota Bandung pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan menurut saya koleksi yang paling bagus yaitu meja, kursi, teko, dan cangkir yang pernah digunakan oleh para pejuang dan proklamator saat mempersiapkan proklamasi di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Oke, para sahabat sejarah sekalian, mungkin dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I